A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Shadaqallahul azim. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berjumpa pada episode kali ini. Kali ini mari kita perbanyak kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji kepada Tuhan semesta alam yang menguasai langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya, termasuk menciptakan kita semua fi ahsani taqwim, penuh dengan kesempurnaan. Kesempurnaan Allah ciptakan ada akal, kesempurnaan Allah ciptakan ada jasad yang sempurna, Allah ciptakan juga qalbun, hati, Allah ciptakan juga nafsu, hawa nafsu manusia. Ini dalam rangka menyempurnakan manusia sebagai fi ahsani taqwim, hamba yang sempurna dibanding makhluk lainnya, sempurna dari malaikatnya, sempurna dari syaitonnya, dan termasuk penciptaan makhluk lainnya. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat dan salam kepada Habibinal Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah teladan kita semua. Ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sebut, terbayang kita kesederhanaannya, terbayang kita keramahannya, terbayang kita dia memanusiakan manusia, terbayang kita dia menghargai sesama makhluk manusia, bagaimana dia menghargai perbedaan, bagaimana dia menjadi seorang ayah yang sangat bertanggung jawab, bagaimana dia menjadi seorang pribadi yang sangat dermawan. Maka dia disebut dengan uswatun hasanah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan sungguhnya Muhammad, wa ma arsalnaka, kami tidak akan mengutusmu kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Pemirsa, sahabat dakwah bil hikmah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini adalah hijrah hati menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah, kita diciptakan oleh Allah memiliki hati nurani, al-qalbu. Dalam ilmu kesehatan berkaitan dengan biologis, itu disebut dengan jantung. Jantung ini berfungsi mengelola, mempercepat, memperlambat, kemudian proses peredaran darah, oksigen yang ada di dalam tubuh kita, sehingga ini sangat menentukan. Namun demikian, al-qalb ini sifatnya adalah rohani atau nurani yang luar biasa. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika semua benda ini yang ada dalam badan manusia ini sehat, maka sehat semuanya. Tetapi idza fasadat, apabila dia rusak, maka fasadat jasadu kullu, maka dia akan rusak semuanya. Apa itu? Wahwal qalbu, wahiyal qalb, yaitu adalah hati. Hati ini menjadi tolak ukur, ukuran indikator. Ketika hati kita sehat, maka seluruh anggota tubuh kita lain akan sehat. Tetapi sebaliknya, jika hati kita sakit, maka semuanya akan sakit. Sehingga Al-Quran bisa menyebutkan khatamallahu ala qulubihim, hati mereka telah terkunci, telah tertutup. Ada lagi hati, sehingga Al-Ghazali menyebutkan qalbun marid, hati yang sakit. Kemudian ada lagi qalbun mayyit, hati yang mati. Kemudian ada lagi qalbun salim. Tentu sahabat dakwah yang dirahmati Allah, kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan dunia akhirat. Dunia kami bahagia, akhirat juga bahagia. Ternyata ketika kita lacak, kita cari, sumber kebahagiaan itu adalah di hati kita. Maka oleh karena itu kita hijrahkan
pada tahun 1447 Hijriah ini, mari kita belajar menghijrahkan hati kita. Kalau selama ini karena makhluk, maka belajar hari ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering belajar melalui channel YouTube ini bahwa selama dilakukan selain Allah, dia akan cepat lelah, cepat capek, cepat bosan. Kenapa? Karena sandarannya kepada makhluk. Sementara kita sesama makhluk sering saling mengecewakan. Oleh karena itu, tidak ada lain. Yang pertama, langkah hijrah kita adalah menawaitukan. Kita niat, pasang niat, semua yang kita lakukan ini lillah. Apapun yang kita lakukan. Nawaitu, melakukan apapun karena Allah. Bekerja karena Allah. Ibu-ibu di rumah, kemudian mengurus anak, membereskan rumah, bapak-bapak yang bekerja, menafkahi keluarga, semua adalah karena Allah. Jangan berharap karena manusia, karena selama karena manusia kita akan cepat kecewa. Oleh karena itu kita hijrah. Maka dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidak kami suruh, perintahkan semua manusia, hamba-hamba ini untuk menyembah Allah kecuali mukhlishina lahuddin, kecuali dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus, hati yang jernih, bening, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ungkapan yang tertinggi dari ini semua, mari kita biasakan diri kita untuk melakukan semua ikhlas karena Allah. Bukankah ketika kita membaca qul huwallahu ahad, Allahus somad, katakan bahwa Muhammad itu adalah, katakanlah bahwa ketika engkau ditanya, hai Muhammad, Tuhan Allah itu Esa. Karena Allah itu Esa, kemudian Allahus somad, Allah lah yang menjadi tempat kita berlindung, memohon, tempat kita bersandar, tempat kita menyandarkan harapan semua. Maka tidak ada lain, wa ma umiru illa liya'budullah. Mari kita kembalikan semua lillah. Minimal berangkat bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, supaya kita tidak cepat kecewa, kemudian tidak putus asa, apalagi sampai harus tidak menerima takdir. Ini akan merusak hati kita, bahkan akan mematikan fungsi hati kita. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua yang harus kita lakukan dalam rangka menjalankan hijrah hati ini adalah segera belajar dan mendalami ilmu agama. Semua aspek kehidupan alam semesta ini baliklah dan hubungkan dengan keagamaan. Ketika kita mencintai alam, bagaimana menurut agama tentang alam? Kita untuk rahmatan lil alamin. Ketika kita berkaitan dengan bangunan, bagaimana bangunan menurut agama? Bagaimana sejarah menurut agama? Bagaimana kehidupan menurut agama? Bagaimana kesehatan menurut agama? Maka dalami ilmu agama, kemudian kita integrasikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jangan dikotomi, jangan dipisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Semua dunia ini dalam upaya menunjang, mendukung untuk kebutuhan kita, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalami terus melalui YouTube, terutama channel Dakwah Bil Hikmah misalnya, kemudian YouTube lain yang tentu akan terus mengasah kita menjadi pribadi-pribadi selain ilmunya, kemudian kita sudah mencoba mengamalkan, mempraktekkan dan mengajarkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menghijrahkan hati kita, mulai bermuhasabah, mulai kita menghitung, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitung-hitunglah dirimu sebelum engkau dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita hitung? Ayo kita mulai evaluasi berapa banyak kesalahan dan dosa kita, dosa mulut kita, berapa orang yang sudah kita buat tersinggung, berapa orang yang sudah kecewa dengan ungkapan-ungkapan kita. Lisan ini adalah gampang mengucapkan, tapi berapa banyak yang tersinggung, kemudian kecewa karena ungkapan-ungkapan kita. Ketika itu dosa ada, kemudian mulai kita pelan-pelan untuk meninggalkan. Kalau selama ini mulut sering menyakiti, tatapan mata juga sering membuat orang kecewa,
Kadang-kadang pendengaran, sering yang kita dengarkan adalah ghibah dan lain sebagainya. Kemudian tangan, yang kita tanda tangani berupa keputusan, kemudian kita gerakkan untuk membantu atau mengecewakan orang lain. Kaki juga demikian, kadang-kadang melangkah kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara perlahan kita mulai evaluasi, kemudian perlahan juga kita tinggalkan semua pelanggaran-pelanggaran baik, terutama dosa-dosa besar, kecil, kemudian kita mulai. Dan itu berangkat dari sanubari kita yang paling dalam untuk menghijrahkan hati menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, kita bisa melakukan, segeralah melakukan ibadah, baik ibadah maghdoh ataupun ghair maghdoh. Salat kita pastikan pelan-pelan untuk kita jaga, jangan sampai ada yang tertinggal. Kalaupun sudah pelan-pelan kita laksanakan, kemudian kita mulai tepat waktu. Kalau sudah tepat waktu, belajar berjamaah. Kalau sudah belajar berjamaah, juga belajar berjamaah di masjid. Kalau sudah belajar berjamaah di masjid, sudah mulai kita pelajari apa pelajaran dari sholat kita. Ketika kita takbir, mengatakan Allahu Akbar, berarti kita akan merasa bahwa Allah lah yang besar, kita kecil. Kalau kita kecil, tidak ada yang perlu dibesar-besarkan, karena kita kecil dan semua makhluk kecil, berarti yang besar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan mengecilkan diri saya di hadapan Allah, termasuk di hadapan manusia, karena memang tidak ada yang besar. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, kita bisa melakukan upaya, yaitu dengan membentuk lingkungan. Ayo, kalau sudah tahapan pertama, kita niat sudah lurus, sudah mulai melakukan pendalaman ilmu agama, bermuhasabah, meninggalkan semua keburukan. Yang keempat adalah belajar mengisi dengan kebaikan-kebaikan berupa ibadah-ibadah. Kemudian yang kelima, ayo kita ciptakan lingkungan keluarga, lingkungan kantor, tempat kita bekerja, itu lingkungan yang sehat, lingkungan yang nyaman, lingkungan yang mendukung hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah, yang akan mendukung kita bahagia dunia dan akhirat. Di rumah saling mengingatkan satu sama lain, tentu saja dengan bijaksana. Di kantor juga demikian, penuh dengan kebijaksanaan. Pemirsa, sahabat dakwah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, itu adalah menjaga konsistensi, menjaga kesinambungan. Apapun yang kita lakukan mulai dari tahap pertama sampai kelima, itu kita jaga terus. Kemudian ketika ada masalah, perbaharui niat kita. Insya Allah itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga konsistensi, terus perbaharui niat kita. Ingat tujuan utama kita hanyalah limardotillah, untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah Allah ridhoi, maka kita akan termasuk kategori hamba yang memiliki qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.